Oke guys, jadi ceritanya saya punya dua laptop ya, laptop yang ini dan laptop yang ini. Katakanlah ini laptop A dan ini laptop B. Dalam laptop A ini banyak file ya, ada beberapa file yang ingin saya kerjakan di laptop ini ya. Dan memang kadangkala file ini saya kerjakan di laptop ini, dan kadangkala file yang di sini saya kerjakan dengan laptop ini, atau sebaliknya. Kadangkala file yang ada di laptop ini saya kerjakan di laptop ini, atau file yang di laptop ini saya kerjakan dengan laptop ini ya. Tentunya kalau file yang ada di laptop ini akan saya kerjakan dengan laptop ini, maka saya akan mengcopy file ini ke laptop ini dengan satu flash disk ya, atau dengan menggunakan hard disk eksternal. Coba bayangkan, ini sangat tidak efisien. Ada 2 kali copy ya. Mending kalau kopinya kopi hitam sama kopi luwak, enak, nggak bikin ngantuk. Tapi ini kopinya adalah kopi file dari laptop ke flash disk, kemudian dari flash disk kita copy kembali ke laptop yang satu ini. Ini sangat memakan waktu yang sangat lama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita ngopinya cuma 1 kali saja, yaitu copy dari laptop A ke laptop B langsung tanpa melalui copy file ke flash disk atau copy file ke hard disk eksternal. Jadi kita cut cuma 1 kali. Atau bahkan mungkin kita sebenarnya tidak perlu mengcopy, yang penting kita bisa mengakses file yang ada di laptop ini dengan laptop ini ya. Kita bisa mengakses sehingga pada saat laptop ini mengerjakan pekerjaannya belum selesai, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain dengan laptop ini, filenya yang ada di sini ya. Jadi paham maksud saya ya. Jadi kita bisa mengakses file yang di sini untuk kita kerjakan dengan laptop ini, atau mungkin sebaliknya ya, kita bisa mengakses file yang ada di laptop ini untuk kita kerjakan di laptop ini pada saat laptop ini sedang mengerjakan pekerjaan yang belum selesai ya, misalkan rendering. Caranya cukup mudah ya. Kalian bisa menggunakan kabel LAN ini ya. Kalau laptopnya cuma ada 2, kita bisa membeli kabel LAN cukup 1 ini ya. Jadi nanti kita colokkan ke port LAN yang masing-masing yang ada di laptop, maka terhubung dan kita setting. Atau kalau laptopnya lebih dari 2, misalkan laptopnya 3, kalian perlu menambahkan hubs yang seperti ini ya. Ini hubnya ada 8 ya, jadi bisa untuk 8 laptop. Masing-masing laptop nanti dihubungkan dengan kabel LAN dan dikoneksikan ke sini, ditancapkan ke sini masing-masing laptopnya ya. Nah, settingannya sama ya, settingannya nanti tidak ada yang berbeda, baik memakai yang cuma 1 kabel LAN doang atau memakai port hub ini, settingannya sama. Atau sebenarnya ada cara yang paling praktis ya, kalau kita mempunyai jaringan internet ya, wifi ya, misalkan kita bisa koneksikan ke wifi dan kita kemudian setting supaya laptop ini saling berbagi file ya. Atau bagi kamu yang sudah tidak berlangganan internet ya, tetapi masih mempunyai modem bekasnya seperti ini ya, modem bekas kan tidak punya internet ya, itu masih bisa ya, meskipun tidak punya internet masih bisa kita gunakan untuk berbagi file ya. Yang penting nanti wifi-nya connect ke sini, maka kalau kita setting antara laptop A dan laptop B itu bisa saling berbagi file, saling mengcopy atau saling memindahkan datanya ke laptop masing-masing ya, seperti itu. Adapun nanti pada video ini saya hanya akan share tentang bagaimana caranya kita memakai LAN saja ya, atau kita memakai ini sama saja ya. Adapun nanti yang kita pakai jaringan internet atau pakai modem bekas wifi ini nanti akan saya sampaikan pada video berikutnya. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung masuk saja pada tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-temanku semua, sahabat Sakana Komputer. Selamat bertemu kembali di channel Sakana Komputer. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Oke, kita langsung pada prakteknya ya. Jadi yang pertama kalian siapkan kabel LAN-nya dulu ya.
Sekarang kita praktekkan bagaimana caranya dengan dua laptop ini ya. Ya, ada baiknya kita cek dulu sebelum kita pakai apakah ini LAN-nya cukup bagus atau tidak. Kita bisa tes dengan menggunakan LAN tester seperti ini ya. LAN tester ya. Jadi ini apakah kabelnya ada yang putus atau tidak, nanti akan kelihatan ya. Ini ada angkanya dari 1 sampai 8 ya. Ini harus nyala semua kalau memang kabelnya 8 ya. Kita bisa colokkan di sini. Nah, ini. Terus ujung yang satunya kita colokkan ke sini ya untuk mengetesnya. Kemudian ini kita nyalakan ya. Ini kita nyalakan. Harus nyala semua dan bergantian ya, berurutan. Kita nyalakan. Bisa dilihat ya. Ini nyala semua dari 1 sampai 8, tidak saling loncat. Ya, ini pertanda kabel ini bagus. Atau yang penting itu angka 1, 2, 3 dan 6 itu harus nyala, dan nyalanya itu berurutan. Adapun nomor-nomor yang lain ya tidak nyala, nggak masalah kalau untuk menghubungkan dua laptop ini. Yang penting angka 1, 2, 3 dan angka 6 itu nyala. Itu bagus ya, karena memang ada di luar sana yang kabelnya cuma 4 ya. Ya, kabel ini isinya 4, kalau ini isinya 8 ya, jadi nyala semua. Kalau yang isinya 4 itu yang penting 1, 2, 3 dan 6 itu harus nyala ya. Itu seperti itu. Baik, ini kabelnya bagus, akan kita coba ke laptop langsung dan kita akan masuk kepada settingannya ya. Kita langsung colokkan saja ya. Yang ini laptop yang Asus ini ada di sebelah sini ya. Ada sebelah sini, kita tancapkan. Oke. Nih. Kemudian laptop yang ini juga sama ya, ada di sebelah sini. Kita geser dikit. Nah, ini kita tancapkan di sini. Oh, ini kebalik ya. Posisinya kebalik ya. Ini sudah saling terhubung ya. Sudah saling terhubung. Kita tinggal setting pada laptopnya masing-masing ya. Jadi yang pertama kita setting, terserah sih sebenarnya yang mana ya. Nah, kita akan mulai dari laptop yang sebelah kiri saya dulu ya. Kita langsung masuk pada kontrol panel dulu ya. Kita masuk ke kontrol panel. Nah, di sini ini yang ini kebetulan Windowsnya Windows 11 dan ini adalah Windows 10. Sebenarnya sama saja settingannya sih ya. Ya, ini untuk membedakan saja nanti biar kalian bisa memahaminya. Bagaimana tampilan Windows 11 dan bagaimana tampilan pada Windows 10 ya. Ya, ini di Windows 11 dulu kita setting ya. Kontrol panel, kemudian kita klik di sini ada Network and Sharing Center, atau bagi kamu yang belum disetting ya, biasanya tampilan kontrol panelnya seperti ini ya. Kamu bisa klik di sini ya, klik small icon ya. Nah, biar gampang nanti muncul di sini Network and Sharing Center. Kemudian di sini kita change Advanced Sharing Center ya, di sini dulu. Change Advanced Sharing Center. Nah, di sini kita turn on kan semua ya. Nah, dari atas dulu misalkan privatnya kita turn on ya. Dan di sini kita turn on juga. Kemudian yang nomor 2-nya ini ya, ini sebenarnya yang paling penting ini sebenarnya, tapi kita turn on kan aja semuanya ya. Kita turn on kan, dan ini juga kita turn on kan. Kemudian di all network ini ya, kita turn on kan juga. Nah, di sini biarkan saja seperti itu. Dan ini yang berbeda adalah di sini ya, untuk mempermudah kita jangan turn on kan, tapi kita turn off password protect sharing ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini ya yang paling bawah ini, yang lain turn on semua. Di sini adalah turn off password protect sharing ya. Setelah itu kita save change. Kemudian kita masuk pada network ini ya. Kita masuk pada Ethernet 3 ya. Di sini kebetulan terdeteksinya sebagai Ethernet 3.
Ethernet 3 ini kabel yang masuk atau mencolok ke sini ya, laptop ini ya. Kita klik di sini. Kita klik di sini, kita lihat detailsnya. Ada dua cara ya. Cara pertama, kita akan biarkan saja dengan settingan tidak memakai IP address statik ya. Biarkan saja dengan cara kita melihatnya seperti ini di details. Jadi ini kita ingat-ingat ya, alamatnya adalah 169.254.3562. Alamat ini, IP address ini yang akan kita ketikkan nanti pada laptop yang satunya ya. Ini 169, saya ketik dulu ya, saya tulis dulu biar gampang. Nah, kita klik di sini aja, kita tulis di sini biar nanti gampang diingat-ingat ya. 169 titik 254 titik 35 titik 62 ya. Samakan seperti ini, 169.254.3562. Ini adalah IP address pada laptop yang ini ya. Kita save dulu, dan nanti ini adalah yang akan kita masukkan ke laptop yang satunya. Ini sudah ya. Ini kita close, ini kita close ya, ini kita close juga. Kemudian langkah berikutnya, kita masih pada laptop yang pertama ini ya, laptop Asus ini. Kita buka folder yang akan kita bagikan atau file mana yang akan kita bagikan kepada laptop yang lain ya, dalam satu jaringan ini. Dalam hal ini kita buka explore dulu di sini ya. Kemudian kita cari folder mana atau file mana atau drive mana yang akan kita bagikan. Nah, dalam hal ini saya contohkan adalah saya ingin berbagi file atau folder yang ada di drive data E ini ya. Saya buka. Kemudian saya akan berbagi satu folder ini ya. Satu folder ini isinya ada 4 file ya. Saya akan bagi semuanya. Maka kita klik kanan di sini. Klik kanan di sini, kemudian kita pilih properties. Nah, setelah itu pada properties ini kita pilih tab sharing ya. Tab sharingnya ini kemudian kita pilih advanced sharing ya. Nah, seperti ini. Kalau pada laptop kalian ininya belum terchecklist ya, seperti ini misalkan ya. Awalnya memang seperti ini ya. Maka kita pilih atau klik di sini ya, kita checklist share this folder ya. Kemudian kita pilih apply. Nah, kita pilih apply. Kemudian pada pada tab permission ini kita klik. Nah, kita klik. Kemudian kalian ketikkan, kalau memang di sini belum ada tulisan everyone ya. Kalau di sini belum ada tulisan everyone, kalian ketikkan everyone ya, tulisannya seperti ini. Everyone. Nah, seperti ini, kemudian kalian klik OK ya. Ini berhubung di laptop saya sudah ada tulisan everyone, maka saya tidak ketikkan lagi ya. Saya cancel saja. Tapi kalau di laptop kalian belum tertulis everyone seperti ini, kemudian kalian OK ya. Saya cancel aja di saya karena sudah ada. Ini, maka everyone itu akan masuk di sini di kolom ini ya, di laptop kamu ya. Kemudian kamu kasih permisinya, permission of everyone ini sebagai apa dia ya. Saya pilihkan sebagai full control ya. Jadi dia bisa merubah, bisa mengedit ya, bisa menghapus ya. Nah, di sini ya semuanya full. Dari laptop yang satunya dia bisa melakukan itu. Tapi kalau seandainya kalian tidak mau file ini kemudian dirubah, ya kalian kasih ininya jangan semuanya ya. Misalkan laptop yang akan mengakses file ini hanya bisa untuk membaca saja ya. Ya kalian pilih ini ya. Nah, ini otoritasnya ya. Maka laptop yang terhubung dengan ini dia hanya bisa membaca tanpa bisa merubah atau tanpa bisa mengeditnya ya. Tapi karena saya ini akan saya rubah
permisinya ya, otoritasnya, biar sama-sama bisa mengontrol ya, full kontrol, bisa merubah, bisa membaca dan bisa menghapusnya, maka saya pilih full control di sini ya. Kemudian kita klik apply. Di sini kita klik apply, kemudian kita pilih OK. Kemudian di sini kita pilih apply juga dan kemudian kita pilih OK juga. Kemudian masih pada ini ya, pada jendela ini ya, kita pilih security-nya. Security dari everyone ini kita edit ya. Kalau di sini kan misalkan belum full control, kita pilih full controlnya, kita edit. Nah, di sini. Nah, itu everyone ini aksesnya seperti apa otoritas saya. Kalau di sini kan bisa full control, jadi bisa modifikasi, bisa read dan execute ya. Semuanya bisa semua ya. Nah, ini kita yang paling bawah kita nggak checklist ya. Jadi tadi kita pilihnya adalah allow semua full control nih ya. Ini full control nih. Seperti ini. Kemudian kita pilih apply. Dan kita pilih OK. Nah, ini untuk everyone ya. Kemudian setelah itu kita close di sini ya. Close. Dengan demikian settingan pada laptop yang pertama, laptop Asus ini kita sudah selesai dan kita akan beralih kepada settingan pada laptop yang berikutnya, laptop yang kedua, ketiga, dan keempat misalkan kalau ada ya. Nah, ini kita settingan pertama kita close, kita beralih kepada laptop berikutnya ya. Untuk laptop berikutnya, laptop kedua, ketiga, dan seterusnya, settingannya sebenarnya sama dengan settingan pada laptop yang pertama ya. Kita coba setting kembali ya. Yang pertama kita pilih control panel di sini ya. Nah, kalau misalkan control panel laptop kalian masih seperti ini, kalian pilih kategori di sini dan di sini dipilih small icon ini ya. Kemudian nanti di sini muncul ya network and sharing center. Kemudian di sini kalian rubah, kalian klik di change advanced sharing center ya. Di sini sama seperti yang laptop pertama. Kalau memang ini bisa, kalau memang kalian bermaksud laptop kedua juga bisa diakses oleh laptop yang pertama tadi. Tapi kalau enggak ya enggak usah ya. Jadi ini saya setting sama ya. Jadi bisa saling berbagi ya. Tidak satu pihak tapi kedua belah pihak bisa saling berbagi file. Maka ini diklik dari atas ini ya. Kita turn on kan network discovery-nya di sini. Kita turn on kan semua yang atas ini. Kemudian yang kedua yang request of public ini kita juga turn on network discovery ini. Kemudian kita pilih juga yang di sini turn on file and printer sharing ya. Kemudian di all network ini kalian juga on kan semua ya, turn on kan. Yang ini biarkan saja seperti ini. Nah, yang paling bawah ini kalian turn off kan ya. Jadi untuk mempermudah file sharingnya, kalian turn off password ini. Passwordnya kalian turn off kan. Kemudian kalian pilih save change. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Maka dia akan kembali ke tampilan seperti ini ya. Kemudian setelah itu sama ya. Kalian klik di sini adalah di Ethernet yang dua ini ya. Di laptop yang kedua dipilih di sini sama di Ethernet ini ya. Klik aja di sini. Kemudian kalian pilih yang details ini ya. Ya, kita akan setting dulu kepada IP address yang obtain ya, bukan IP address yang statik ya. Maka kalian pada auto configuration IP versi 4 ini kalian catat ini ya. Nanti kalian ingat-ingat nanti alamat IP address ini yang akan diketikkan pada laptop yang pertama nanti ya. Jadi misalkan gini, kita bikin kita catat ya, kita catat dalam notepad ini ya, ini 169 ini kita catat ya. Ketikkan saja 169.254.209.91. Ini adalah IP address dari laptop yang kedua ya. Kita save dulu ya. Nah, samakan ya. 169.254.209 dan .91.
Oke, ini kita close dan ini juga kita close. Nah, ini juga kita close ya. Kita close, kita minimize juga nggak masalah ya. Kemudian sama, kalian pilih di laptop yang kedua ini folder atau file mana yang akan kalian bagikan. Nah, dalam hal ini saya contohkan adalah kita buka explore dulu ya. Kita pilih di PC ya. Kebetulan di laptop yang kedua ini cuman ada satu drive ya, drive C ya, karena ini hanya cuma ada SSD. Sebagai contoh saja ya, saya akan berbagi file di sini adalah misalkan bukan di sinilah, kita akan berbagi file yang di ini nih, folder download ini ya. Folder download ini akan saya share supaya bisa diakses oleh laptop yang pertama atau laptop yang ketiga dan empat kalau memang ada ya. Kita klik aja di sini, kemudian kita pilih, kita klik kanan di sini ya, kemudian kita pilih properties ya. Ini tampilan Windows 10 seperti ini ya. Tadi beda dengan tampilan Windows 11 ya. Tapi sebenarnya sama saja untuk tampilan ininya ya. Kemudian kita pilih sharing di sini sama ya. Sharingnya, kemudian kita pilih advanced sharing ya. Kita klik aja di sini advanced sharing. Nah, kemudian kita klik di sini di checklist share this folder ya. Nah, share this folder. Nah, nama share-nya biarkan saja seperti ini. Kemudian kita pilih apply. Nah, klik apply. Kemudian pada tab permission ini kita klik juga. Nah, kalau kalian belum ada everyone sama ya seperti tadi, kalian klik add, kemudian di sini ketikkan saja everyone dan kemudian kalian oke. Tapi karena di saya sudah ada, maka everyone ini sudah masuk di sini. Tinggal kita kasih otoritasnya, permisinya ini mau full control apa cuma change atau read doang ya. Di sini saya contohkan kita akan kasih otoritas di sini adalah full control ya, sehingga nanti laptop yang lain bisa sepenuhnya merubah, menulis atau menghapusnya ya. Kita klik apply di sini, kemudian kita pilih oke sama ya. Kemudian pada tab apply ini kita klik ya apply, kemudian kita pilih oke. Setelah itu sama pada tab security ini kita klik. Nah, di sini kemudian everyone ini di edit ya, kita edit nih misalkan everyone, kita pilih edit ya. Dan di everyone ini saya juga mau kasih otoritasnya full control ya, maka saya pilih semuanya ini ya, allow ya, semuanya kita centang semua kecuali special permission ya, ini kita nggak usah centang ya. Kemudian setelah itu kita klik play ya. Kita klik apply, kemudian kita pilih oke, kemudian kita pilih close. Nah, dengan demikian settingan pada laptop yang kedua pun sudah selesai ya. Ini sudah bisa saling berbagi. Kemudian kita akan coba praktekkan gimana caranya. Ini kita close dulu, nggak apa-apa. Nah, ini alamatnya sudah ada ya, alamat IP addressnya. Kemudian kita salin tadi IP address yang pada laptop yang pertama itu kan 169 ya 254.35 dan .62 ya, masih ingat ya. Ini nanti kita copy di network ini ya. Jadi kita caranya begini, kalian bisa tekan tombol Windows plus R ya seperti ini. Nah, kemudian kalian copy pastekan ini ke kolom yang di sini ini ya. Di sini kalau kalian ketikkan kalian copy, kalian pastekan di sini. Kemudian di depannya dikasih tanda garis miring yang terbalik ini 2 kali ya seperti ini. Kemudian kalian klik OK. Nah, di sini ya. Dengan demikian laptop yang pertama tadi yang kita sudah share sudah masuk di sini nih ya. Nah, ini semuanya ada di sini ya. Baik itu folder yang kita bagi atau printer yang kita share ya. Ini ada di sini semua ya. Nah, tadi kita bagi yang kita share adalah folder AA, folder contoh laptop Asus ini ya. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini ada, isinya pun sama. Kita bisa samakan dengan laptop yang
yang pertama tadi ya. Kita coba buka lagi laptop yang pertama adalah di sini ada AA folder contoh laptop Asus ya. Jadi foldernya namanya sama persis ya. Namanya ada AA folder contoh laptop Asus. Di sini juga ada ya. Isinya juga di sini 4 file. Ketika kita buka di sini isinya 4 file sama saja ya. Jadi dengan demikian kalian bisa menghapus file yang di laptop pertama ini dari laptop yang kedua ini karena kita sudah kasih otoritasnya ya. Di sini kalian bisa hapus, kemudian kalian bisa buka dan kalian bisa edit ya isinya. Semuanya bisa dilakukan dari laptop yang kedua ini ya, sama persis. Begitu juga di laptop yang pertama tadi. Apakah laptop pertama sudah bisa mengakses laptop yang kedua? Kita bisa kita bisa lihat di sini sama saja ya. Kita klik Windows R ya pada keyboard, kita klik klik ya, betul, kita klik tombol Windows dan huruf R ya. Nah seperti ini. Ketikkan di sini alamat IP address laptop yang kedua tadi ya. Kita lihat lagi alamat laptop yang kedua ini ya. Kita ketikkan di sini ya, 169.254.209.91 dan di depannya kita ketik tanda tanda miring ya, garis miring yang terbalik 2 kali, kemudian kita pilih OK. Nah di sini maka folder yang dibagikan oleh laptop yang kedua ini sudah bisa kita akses dari laptop yang pertama ya. Nah tadi kan yang kita bagi di laptop kedua adalah folder download ini nih. Nah, semua folder yang ada, semua file yang ada di folder download sudah kita bisa buka semua, kita hapus dan kita edit, semuanya bisa dilakukan di laptop yang pertama. Ya, coba kita samakan, apakah sama ya? Tadi, download ini ya, mana nih download? Nah ini folder download kita buka, nah isinya sama ya, kalian bisa samakan ya, isinya sama ya. Nah sama persis ya, kita tinggal view-nya aja kita rubah supaya sama dengan itu ya, kita bolak-balik aja di sini ya. Ini kalau isinya sama persis ya, semuanya sama ya. Nah ini semuanya ada di sini ya, di laptop yang pertama pun ada ya. Jadi kita bisa akses seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang pertama kita setting dengan IP address yang dynamic ya, dynamic tadi ya. Kemudian nah ini adalah IP address otomatis ya, yang dihasilkan dari laptop ini sendiri ya. Kita bisa setting IP address ini sesuai dengan kemauan kita ya. Jadi ada 2 macam settingan IP address ya, baik itu settingan yang otomatis baik itu settingan yang dynamic ya, yang dihasilkan dari laptop itu sendiri, atau kita bisa setting sesuai dengan selera kita. Caranya yang kedua, yang kita bikin sesuai dengan selera kita adalah seperti ini ya. Di laptop yang kedua ya, di laptop yang kedua ini sama ya, di laptop yang pertama atau kedua sama ya. Kita mulai dari laptop yang kedua dulu, misalkan ini ya. Di sini klik di sini Ethernetnya kita klik di sini, kemudian kita pilih Properties. Nah, Properties di sini kita pilih ya, di sini ya ada Internet Protocol versi 4 TCP IPv4 ya. Nah di sini kita klik 2 kali. Nah di sini kemudian kita pilih use the following IP address ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa lebih baik kita setting yang ini, use the following IP address. Maksudnya apa? Kalau kita ketikkan angka di sini misalkan 192, bebas ini ya, 192.168 misalkan ya, 168.1.3 misalkan ya. Isinya kemudian kita klik 255.255.255.0 ya, kemudian kita pilih OK nanti. Kalau kita pakai IP address yang statik ini ya, IP address yang statik
itu IP address-nya nggak berubah-ubah ya. Jadi ketika laptop itu dimatikan, dihidupkan lagi, kemudian suatu saat dimatikan, dihidupkan lagi, dimatikan, dihidupkan lagi, IP address-nya tetap sama ya, tidak akan berubah ya. Seperti ini terus ya, karena kita sudah kasih IP address yang statik. Beda dengan yang pakai obtain an IP address automatically ya. Ini suatu saat bisa saja IP address yang tadi ini, nah yang tadi dihasilkan otomatis ini bisa berubah. Makanya ketika kita ketikkan angka ini di laptop yang satunya, bisa saja suatu saat tidak bisa connect ke laptop ini karena bisa jadi IP address-nya telah berubah dan kita harus melihatnya lagi di sini ya. Kita harus melihat lagi di sini ini. Nah, nanti ya. Kita harus melihatnya lagi di sini ini. Sudah berubah atau belumnya nanti kita akan lihatnya di sini itu ya. Gitu. Itu suatu saat bisa berubah ya. Jadi lebih baik disetting seperti ini ya. Nah, untuk jangka panjang sehingga kita tidak berubah-ubah lagi atau kita tidak melihat lagi IP address pada laptop yang lain gitu kan. Sudah ganti IP address atau belum ya. Jadi seperti ini ya, 192.168.13 ini bebas. Yang penting nanti IP address pada laptop-laptop yang lain yang dalam satu jaringan ini semuanya sama kecuali angka belakangnya ya. Nah, karena kita sudah setting 192.168.1.3, maka pada laptop berikutnya ya titik 4, titik 5, titik 6, titik 7 sampai 254 ya. Itu tidak terbatas ya. Yang penting depannya tiga titik angka ini sama, 192.168.1.3 ya. Kita oke. Kita oke dan kita close. Kemudian pada laptop yang pertama ini juga sama seperti itu ya. Kita klik di sini kontrol panelnya. Kita pilih Network and Sharing Center ya. Kemudian pada Ethernet 3 ini kita klik. Kemudian pada propertiesnya kita setting sama ya. Kita klik di sini pada Internet Protocol versi 4 ya. TCP IPv4 kita klik 2 kali dan kita isikan use the following IP address ya. IP addressnya tadi kita sudah tentukan di laptop yang kedua adalah 192.168.1. Nah, belakangnya kita rubah. Kalau laptop kedua tadi belakangnya 3, laptop pertama ini kita setting belakangnya adalah 4 ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya sama. Kemudian kita langsung oke ya. Kita langsung oke. Nah, di sini kemudian kita oke lagi. Oke lagi. Kemudian detailnya kita lihat apakah sudah berubah ya. Sudah berubah ya, 192.168.1.4. Ini kita close. Ini sampai kapanpun IP address ini tidak akan berubah ya. Sampai kapanpun ya, selama kita tidak menyeting kembali. Maka suatu saat laptop ini dimatikan, dihidupkan lagi, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, suatu saat kita pakai, IP addressnya tetap akan sama ya. Kita close ya. Nah, kemudian kita coba apakah sudah bisa connect. Kemudian kita coba praktekkan ya. Kita klik tombol Windows sama R ya. Kemudian kita ketikkan laptop yang kedua ya. Alamat IP addressnya yang kita setting adalah 192.168.1.3 ya. Ya, titik 3 seperti ini ya. Maka ketika kita klik OK, maka kita mengakses laptop yang kedua ya. Di sini ada folder download ya. Sama isinya dengan yang di laptop yang kedua ini ya. Kemudian ya itu yang dibagi oleh laptop yang kedua adalah folder download doang ya. Kemudian pada laptop yang kedua kita mau akses laptop yang pertama ya, sama seperti itu, kita klik tombol Windows sama huruf R ya. Kemudian kita ketikkan di sini alamat IP address laptop yang pertama ya. Adalah alamatnya 192.168.1.4 ya. Maka kita klik OK, maka kita bisa mengakses laptop yang kedua ya. Sama ya, sama kayak tadi sebenarnya ya. Nah, cuman bedanya ini, kalau IP addressnya adalah IP address yang statis, maka IP addressnya tidak akan berubah selama-lamanya ya.
Jadi demikian ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Silahkan kalian praktekkan, mudah sekali untuk bisa melakukannya. Baik teman-temanku semua, sahabat Sakana Komputer, demikian tadi bagaimana kita men-setting dua laptop ini agar bisa saling berbagi file ya, sehingga nanti kita tidak perlu memakai flash disk lagi hanya sekedar untuk mengcopy file dari laptop yang satu ke laptop yang lainnya ya. Kita tinggal mengetikkan IP addressnya yang sudah kita tetapkan, maka laptop-laptop yang lain bisa kita akses dengan laptop kita sendiri ya. Baik, terima kasih kepada kalian semua. Terima kasih kepada kamu yang telah menyaksikan video ini. Silahkan kalian praktekkan. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.